Alia udah mempersiapkan mandi air hangat buat kedua anak-anak. Namun Alia teriak setelah melihat air di kamar mandi itu tiba-tiba menguap dan mendidih. Takut terkena Sana dan Vano yang ingin mandi air hangat. Lalu air itu berubah menjadi sangat panas. Lalu Alia pun menyentuh air di bak itu, sehingga tangan Alia merasa kepanasan. Dan untung aja kedua anak Mario tidak langsung mandi. Dan Soraya pun mengatakan kalau itu semua pasti perbuatan Ibu Rina. Namun Alia dan Mario tidak langsung mempercayai tuduhan Soraya terhadap Ibu Rina yang ingin mencelakai cucunya sendiri. Lalu Soraya pun mengajak Alia berbicara kalau air di bak mandi itu mendidih karena ulah Ibu Rina. Namun Alia tidak percaya kalau Ibu Rina yang akan melakukannya karena Ibu Rina omahnya anak-anak. Dan Soraya pun menceritakan kejahatan Ibu Rina yang menimpa ke Soraya yang udah pernah membuat Soraya kecelakaan. Namun rupanya Alia tidak langsung percaya dengan kata-kata Soraya karena bagaimanapun Ibu Rina adalah omahnya anak-anak dan tidak mungkin Ibu Rina ingin mencelakai cucunya sendiri. Dan tidak disangka Alia pun menceritakan semuanya kepada Pak Erik kalau telah terjadi sesuatu terhadap dirinya dan kedua anak Mario yang membuat Alia merasa aneh dengan tiba-tiba air itu menjadi mendidih dan panas pas Alia sentuh air di bak kamar mandi itu. Namun Pak Erik menyarankan agar Alia lebih hati-hati lagi tinggal di rumah Mario karena menurut Pak Erik di rumah Mario banyak yang ingin mencelakai Alia. Dan Pak Erik pun mengajak Alia untuk ketemu membicarakan soal ini di rumah orang tuanya Alia. Namun Alia harus izin terlebih dahulu kepada Mario jika ingin bertemu dengan Pak Erik di rumah orang tuanya Alia. Sementara itu, setelah Soraya mendengar pembicaraan Alia di telepon bersama Pak Erik, tiba-tiba Ibu Neneng pun ingin mempengaruhi pikiran Soraya agar Soraya benci terhadap Alia. Namun Soraya rupanya tidak ingin kemakan dengan omongan Ibu Neneng, dan Soraya pun mengatakan kalau Ibu Neneng lebih baik bekerja yang benar. Jangan ikut campurin urusan keluarga ini. Di sisi lain, Mario mencari Alia. Namun Mario terkejut melihat isi pesan di HP-nya Alia kalau Pak Erik ingin mengajak Alia ketemuan di rumah orang tuanya Alia. Namun Mario melarang Alia untuk ketemu dengan Pak Erik. Walaupun udah banyak membantu Alia dan keluarga Alia, namun kali ini Mario terpaksa melarang Alia untuk ketemu dengan Pak Erik karena Mario udah tahu sebenarnya kalau Pak Erik itu punya perasaan terhadap Alia. Dan bahkan Mario pun meminta kepada Alia untuk menjauhi Pak Erik karena tidak baik buat hubungan Alia dan Mario. Setelah Pak Erik yang mengatakan sendiri kepada Mario kalau Pak Erik punya perasaan terhadap Alia. Lalu Alia pun menelpon Pak Erik untuk membuktikan kalau Alia tidak ada yang ditutupi dari Mario. Dan Alia pun bilang ke Pak Erik kalau Alia membatalkan untuk bertemu dengan Pak Erik di rumah orang tua Alia karena Alia tidak menyangka dengan Pak Erik
yang ngomong langsung ke Mario kalau Pak Erik ternyata punya perasaan terhadap Alia. Pak Erik pun mendengar hal ini terkejut dan tidak menyangka kalau Mario menceritakan semuanya kepada Alia. Di sisi lain, Alisa menelepon Ibu Rina kalau Amara udah setuju tentang kehamilan Amara yang akan digugurkan, dan Ibu Rina pun akan menemui Alisa untuk bertemu dengan Amara dan membicarakan soal kehamilan Amara. Namun Amara tidak setuju untuk melakukan itu semua karena menurut Amara ini adalah kehamilan yang dinantikan oleh Amara untuk punya anak dari Arya. Namun di satu sisi, Alisa merencanakan sesuatu untuk Bu Neneng memberitahukan tentang kehamilan Amara kepada Alia kalau Amara saat ini tengah mengandung dan akan ingin menggugurkan kandungannya. Alia pun yang mendengarkan itu semua berusaha untuk menemui Amara agar Amara mengurungkan niatnya untuk menggugurkan kandungannya. Namun di satu sisi, Amara rupanya tidak ingin menggugurkan kandungannya karena ini adalah yang Amara harapkan, punya anak dari Arya, dan Amara pun tidak bisa untuk melakukan ini semua, sehingga Amara pergi untuk meninggalkan Alisa yang berniat ingin menggugurkan kandungan Amara. Sementara itu, Alia yang tidak ingin Amara untuk melakukan itu semua. Alia pun terpaksa menemui Arya di kantornya Pak Erik. Namun sesampainya di kantor Pak Erik, ternyata Alia tidak bertemu dengan Arya karena ada meeting di luar. Sehingga terjadilah Alia bertemu dengan Pak Erik, dan dia pun langsung mengajak Alia berbicara kalau Mario belum tahu sebenarnya kamu itu siapa. Apakah akan sama setelah dia udah tahu kebohongan kamu yang kamu tutupin terus-menerus? Karena menurut Pak Erik khawatir, takut Alia terluka yang kedua kali, mengingat Alia pernah ditinggalkan oleh Mario pas saat akad nikah dengan Alia. Namun tidak semudah itu Pak Erik untuk mempengaruhi Alia, karena ini semua udah menjadi keputusan Alia. Apapun yang akan terjadi dalam hidupnya itu bukan urusan Pak Erik, karena ini udah menjadi keputusan Alia untuk menjalani hidupnya dengan Mario. Namun Alia pun langsung pergi meninggalkan Pak Erik. Lalu Pak Erik pun mengejar Alia yang akan naik mobil. Namun tiba-tiba Mario melihat kalau Alia sedang bertemu dengan Pak Erik, sehingga Mario mengejar Alia untuk mencari tahu apa yang telah terjadi sebenarnya. Di satu sisi, Ibu Rina terus memaksa Amara untuk menggugurkan kandungannya karena Arya itu suami yang tidak baik buat kamu, yang tidak pernah menafkahi kamu. Namun Amara pun rupanya masih bingung dan berat untuk melakukan itu semua. Dan bahkan Amara tahu kalau selama ini Arya bersikap kasar terhadap Amara. Dan cerita pun bersambung. Saksikan terus Tertawan Hati yang tayang setiap hari. Saya ucapkan terima kasih banyak.